Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 26. Di awal video ini, tak butuh waktu lama, kabar mengenai Gunter yang menantang Simon pun langsung menyebar ke seluruh kota. Hingga kota Lambaster dipenuhi dengan pembahasan soal pertarungannya melawan Simon. Bre, kau sudah dengar kabarnya kan? Si Gunter Lictus itu kembali ke kandang ya. Kau dengar, dia mau bertarung dengan Simon dari Lemea itu. Aku tak menyangka bisa melihat Gunter di sana lagi. Bocah itu benar-benar dalam bahaya besar. Kemudian selama seminggu berkeliaran dan sedikit melakukan pertarungan, Xian pun mengetahui kalau ada beberapa aturan di kandang pertarungan. Pertama, tak boleh menggunakan senjata. Kedua, mundur jika musuh kehilangan kemauan untuk bertarung. Tentu saja yang ketiga adalah tak boleh mengarenggut nyawa lawan. Akan tetapi, peraturan itu tak berlaku per pertarungan mereka berdua, di mana sebelum pertarungannya dimulai, pembawa acaranya menjelaskan, "Yosa semuanya, pertandingan ini adalah pertandingan tanpa peraturan. Pemilik kandang telah memberikan izin secara langsung." Mendengar hal itu, Xian yang telah berhadapan dengan Gunter di arenanya sontak bertanya, "Hah? Apa? Tanpa peraturan?" Pembawa acaranya menekankan, "Yap, seperti kedengarannya. Tak ada aturan sama sekali." Xian yang kebingungan pun berkata, "Lah, aku tak beritahu soal ini sebelumnya loh." Namun, di saat Xian mengkomplain soal itu, Gunter yang telah bersiap dengan kenakalnya tersenyum membalas, "Oi, kau tak tahu berapa lama aku menginginkan ini terjadi, Simon." Tentu saja, hal itu pun membuat Xian merasa kesal bertanya, "Woi, kau dapat senjata itu dari mana sialan? Wasit, ini tidak adil kan?" Sayangnya, si pembawa acara sekaligus wasitnya sudah tak lagi di sana, di mana ia memulai pertandingannya begitu saja, yang membuat Xian semakin merasa jengkel. Si anjing, sejak kapan bajingan itu menghilang? Meskipun begitu, di tengah sorak-sorai para penonton yang tak sabar ingin segera melihat pertarungannya, pemilik Lambaster Cek, Lindsay Halop, yang begitu penasaran dengan Xian, tampak meratakan mereka dari jauh sembari berpikir, "Kita lihat sejauh apa kemampuanmu, Simon." Kemudian, sembari bersiap di posisinya, Gunter menatap Xian bertanya, "Memangnya kau tidak beritahu kau pertandingan ini tanpa peraturan ya?" Xian pun menegaskan, "Iyalah, sama sekali enggak." Gunter yang tak terlalu mempedulikannya tersenyum menimpali, "Kalau begitu, carilah senjatamu. Itu pun kalau kau takut." Mendengar perkataan Gunter yang begitu meremehkannya, Xian yang juga bersiap dengan mana miliknya menghela napasnya melanjutkan, tanpa menggunakan senjata pun aku tak masalah. Lagi pula, aku sudah ada rencana. Ayo." Melihat mana yang dikeluarkannya, Gunter yang semakin bersemangat pun berkata, "Oh, magic ya? Boleh juga. Tadinya aku khawatir akan membuatmu tewas dengan cepat." Xian menatapnya membalas, Aku tak ingat jika di pertandingan sampai mati kan?" Sembari membasahi bibirnya dengan lidahnya sendiri, Gunter menimpali, "Wah, sepertinya kau belum mendengar tentangku. Aku sudah menyadari betapa lezatnya menghabisi manusia." Masih bisa bersikap tenang begitu ya? Akan kucongkel dulu mata sombongmu itu." Tepat setelah mengatakan itu, Gunter pun melompat maju menerjangnya. Akan tetapi di luar dugaannya, Xian tak hanya bisa menghindari serangannya dengan mudah, ia juga dengan cepat memunculkan Demonic Sword untuk memotong lengan kanannya, lalu langsung menyembunyikannya hingga semua orang di sana tak bisa melihat senjatanya. Tentu saja, hal itu membuat Gunter berteriak kesakitan. Bahkan para penonton di sana terdiam kebingungan karena tak bisa melihat bagaimana Xian memotong lengannya. Meskipun begitu, amarahnya yang begitu menggebu-gebu membuat Gunter berteriak, bajingan sialan, takkan ku maafkan kau." Namun, Gunter sama sekali tak bisa berkutik ketika Xian menatapnya tajam menekankan.
Jangan bergerak, atau kau mungkin akan benar-benar kehilangan nyawamu. Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat para penonton kebingungan. Meskipun begitu, wasitnya pun segera mengumumkan jika pemenang pertandingannya adalah Simon dari Lemea. Lalu, di antara para penonton yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya, ada seorang penonton yang segemetaran hebat karena menjadi sesuatu, di mana pada saat itu ia berpikir, itu kabut hitam, dan mana yang misterius itu? Itu pasti Demonic Sword. Beberapa saat kemudian, Xian yang tiba di ruang istirahat kandangnya dengan perasaan heran terus saja bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di pertandingannya, di mana menurutnya ada orang yang memastikan kalau dirinya tak mendapat informasi soal peraturan pertandingannya. Hingga ia penasaran apa Lindsay menyadari apa yang mau ia lakukan. Lalu di tengah rasa penasarannya, Louis yang telah bekerja di penginapannya muncul dengan segelas teh di tangannya bertanya, "Tuan Xian, tadi itu keren sekali loh." Xian yang mengambil gelas minumnya bertanya, "Oh, kau sudah mulai bekerja ya?" Louis yang begitu gembira membalas, "Iya, manajer Lisa bilang aku harus mulai dari posisi asisten dulu. Mohon bimbingannya." Meski Xian baru mengetahui namanya dari name tag yang menempel di pakaiannya, Xian mengelus kepalanya menimpali. "Iya, kerja yang benar ya." Namun tepat setelah Xian mengatakan itu, ia bisa menyadari Lisa yang mendekat, hingga ia pun berniat untuk menegurnya soal pertandingan tadi. Dan seperti dugaannya, Lisa yang datang ke sana pun langsung menunduk minta maaf padanya, hingga Xian tak perlu berbasa-basi kepadanya. "Lisa, kenapa kau menyembunyikan informasi kalau pertarungannya tanpa peraturan?" Lisa pun tersentak menyangkalnya. "Menyembunyikan? Bukan begitu. Informasi ini hanya dibagikan antara pemilik ganteng saja. Jadi saya juga tak tahu. Saya minta maaf, seharusnya sejak awal saya melakukan pemeriksaan dulu." Xian yang menunggu momen itu pun menekankan, "Aku mau bertemu dengan pemilik di sini." Mendengar permintaannya, Lisa yang tak bisa melakukannya pun membalas, Maaf, itu tidak bisa. Beliau lebih memilih untuk tetap anonim." Karena cara itu tak berhasil, Xian pun mau tak mau harus menggunakan cara lainnya, di mana ia pergi dari sana sembari berkata, "Ya sudah, mulai sekarang lebih berhati-hati lagi." Namun baru saja beberapa langkah ia berjalan, ada seorang pria yang menghalangi jalannya dengan bertanya, "Punten, apa Anda punya waktu luang?" Xian yang tak mengenalnya pun membalas, "Saha maneh? Kurasa kau tak kenal denganku." Pria itu pun memperkenalkan dirinya menimpali, Nama saya Morris dari Serikat Grey Merchant. Kedatangan saya kemari adalah karena Demonic Sword yang Anda miliki. Apa Anda ingin menjualnya pada saya?" Tentu saja perkataannya sontak membuat Xian terkejut hingga menatapnya tajam menekankan, "Kau ini sebenarnya bicara apa?" Namun, meskipun Xian telah menunjukkan ketidaksukaannya, Sir Morris tetap melanjutkan rencananya dengan menjelaskan, "Tidak perlu disembunyikan. Kemungkinan besar hanya saya saja yang menyadarinya. Dulu saya bekerja di bawah Serikat Albus. Terakhir kali saya bekerja adalah 2 tahun yang lalu. Saat ketua guild kami, Tuan Chairman Albus terbunuh. Karena saya telah meninggalkan guild itu, kini saya bekerja sebagai manajer sementara dari Serikat Grey Merchant. Spesialisasi saya adalah berbagai senjata seperti pedang. Pada serikat sebelumnya juga, saya telah menyuplai senjata-senjata kuno untuk Dewan Garam. Tak ada orang yang lebih berpengalaman dari saya kalau soal senjata di seluruh benua ini. Dan akhirnya, kini saya berhasil menyaksikannya. Demonic Sword dari Blackford. Ia pasti telah menunggu remasternya selama ribuan tahun lamanya. Beritahu saja harganya. Semal apapun itu, saya harus mendapatkan Demonic Sword-nya." Sayangnya, belum sempat Sir Morris bisa menyelesaikan penjelasannya. Xian langsung saja mencengkram lehernya, lalu mengangkat dirinya sembari berkata, "Katamu, tak ada yang lebih berpengalaman dibanding dirimu kan? Baguslah, berarti kalau aku melenyapkanmu, takkan ada lagi orang yang tahu seperti dirimu."
Tentu saja tindakan Xian yang seperti itu membuat Sir Morris terkejut hingga ia meronta-ronta berusaha melepaskan dirinya. Bahkan membuat para assassin pengawalnya yang selama ini bersembunyi di dalam bayangan muncul menghentikannya. "Woi, kalau kau sayang nyawamu, lepaskan Sir Morris sekarang juga." Mendengar ancaman mereka, Xian yang merasa tertantang pun tersenyum membalas. "Ini lelucon ya? Kau pikir bisa menghentikanku dengan kroco-kroco ini, ha?" Tentu saja, Sir Morris yang kesulitan untuk bernapas tak menjawab perkataannya, yang membuat Xian memperhatikan sekitarnya sembari berpikir. Dia pasti menyewa shadow assassin dari Spania. Sepertinya, dia memutuskan untuk lebih memedulikan keamanannya setelah kejadian yang menimpa di Jerman ya. Sayangnya, hal itu tak berlaku untukku. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun memperhatikan keramannya sembari menekankan, "Kau kira orang-orang bodoh ini bisa menyelamatkanmu sebelum aku matahkan lehermu?" Namun, bersama dengan Sir Morris yang minta pertolongan, Lisa dan Lois pun tiba di sana. Di mana, meski sempat terkejut sebentar dengan situasinya, Lisa segera mengeluarkan belati-belatinya sembari menuturkan, "Tamu terhormat, apa yang terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan pada tamu terhormat kami? Sebaiknya kita bicarakan selagi aku masih baik. Kalau tidak, kalian akan kutahan secara paksa." Mendengar perkataannya, Xian yang merasa akan merepotkan jika Louis akan ikut terseret juga, langsung saja melepaskan Sir Morris sembari berkata, "Akan kubiarkan kau sekali ini saja. Pergilah sebelum aku rubah pikiran." Melihat sikapnya yang seperti itu, para pengawalnya pun bertanya, apakah yang mereka harus lakukan padanya, hingga Sir Morris yang baru bisa bernapas dengan normal pun berkata, "Turunkan senjata kalian. Tuan Simon, sepertinya Anda sedikit terbawa emosi. Untuk kali ini, saya akan kembali. Tawaran saya tetap berlaku. Jadi saya harap Anda akan mempertimbangkannya baik-baik." Tepat setelah mengatakan itu, bersama dengan Sir Morris dan para pengawalnya yang pergi dari sana, Xian yang menetap kepergiannya pun berpikir, "Serikat Grey Merchant ya. Jadi, itulah titik balik yang tercipta setelah aku menghabisi Jerman Albus." Lalu, saat Xian berpikir seperti itu, Louis yang merasa khawatir dengannya pun menghampirinya bertanya, Apa Anda baik-baik saja, Tuan Simon?" Xian pun menganggukkan kepalanya membalas, "Iya, aku tak apa." Louis yang semakin mendekat menimpali, Tapi, tadi banyak orang menakutkan yang mau menyerangmu kan?" Sembari mengelus kepalanya, Xian menegaskan, "Sudah, tak perlu khawatir. Dan ngomong-ngomong, Lisa, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Aku ingin bertemu dengannya, si manajer Lambaster Cek itu." Sementara itu, di saat yang sama, di sudut kota Lambaster, meski para bawahannya telah mencoba untuk menenangkannya, Gunther yang tak bisa menahan emosinya mengamuk di sana dengan berteriak, "Wah, Simon! Akan kuhabisi dia. Kalau tidak, aku akan merasa seperti mau mati." Tentu saja, Gunther mengamuk seperti itu bukan tanpa alasan, di mana ia masih tak bisa menerima kekalahannya, hingga ia berpikir, "Aku merasa tak berdaya di hadapan bajingan itu. Apa yang bisa kulakukan untuk menghancurkan dia? Aku tak bisa berpikir, sama sekali tak ada kepikiran cara. Iya, si bocah itu juga ada di sana. Aku bisa menggoyahkan Simon itu dengan memanfaatkannya. Solusinya sudah kudapatkan." Dengan pikiran seperti itu, Gunther pun segera pergi ke penginapan Lambaster, di mana secara kebetulan ia langsung bertemu dengan Louis yang tengah sibuk dengan pekerjaannya. Tentu saja, meski pada awalnya Louis menyambutnya dengan baik karena mengira yang datang itu adalah tamu penginapannya, Louis langsung gemetar hebat ketika melihat wajah Gunther. Ditambah lagi, Gunther mengelus kepalanya sembari berkata, "Yo, bocah, masih ingat aku kan? Baguslah. Bisa bantuku sebentar?" Di saat yang sama, Xian sendiri nampaknya tengah mengobrol dengan Lisa di kamarnya. Kenapa tidak bisa? Apa harus menunjukkan keluhan resmi dahulu?" Lisa pun berkata, "Sekalipun Anda melakukannya, dia bukan tipe orang yang bisa ditemui dengan mudah." Xian yang begitu berpenasaran pun bertanya, "Halo,
Kenapa sih kau sampai berbuat sejauh itu demi Linjian Yalo? Meskipun Lisa benar-benar tak bisa mempertemukannya, ia tetap menjelaskan kepadanya. Jadi, ada juga tahu namanya. Ternyata memang bukan orang biasa ya. Dengar baik-baik, dia juga sangat memperhatikan gerak-gerik Anda. Dialah yang mengatur pertandingan Anda dengan gantar. Dan dia juga yang tiba-tiba merubah aturan pertandingannya. Karena itu, dengan segala hormat, biar saya peringatkan, tolong tinggalkan tempat ini secepatnya. Jika tidak, Anda mungkin akan benar-benar kehilangan nyawa Anda. Melihat sikapnya yang seperti itu, Xian yang merasa arang pun berpikir, dia ini sebenarnya di pihak siapa sih? Ini tuh etos kerja atau apa? Namun saat Xian berpikir seperti itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan sebuah teriakan yang datang dari arah lobi penginapannya. Hingga seketika itu juga, mereka berlari dari sana. Suara itu asal dari lobi. Louis! Sayangnya, meski mereka telah berlari sekuat tenaga, sesampainya mereka di lobi, mereka tak melihat siapapun di sana, di mana hanya ada meja resepsionis yang terbelah dua dan tembok yang belakangnya rusak. Meski Lisa kebingungan dengan siapa hal ini, pikiran Xian segera tertuju pada seorang, di mana setelah memungut name tag Louis di sana, Xian berkata, "Kurasa aku bisa menebaknya. Adalah label nama Louis. Kau tetap di sini, akan kubawa kembali dia." Mendengar hal itu, meskipun saya juga penasaran siapa pelakunya, ia tak bisa memberikan Xian pergi dari sana begitu saja. Tunggu, kita masih belum meyakini inilah siapa kan? Pidana pun dia yang didengar. Namun, meski awalnya Lisa berniat untuk menghentikan dirinya, ia sama sekali tak bisa berkutik ketika Xian mengeluarkan aura menghabisinya sembari menekankan. "Sudah aku bilang, aku bisa menebaknya."